Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan umat sejagat yang dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai orang mukmin kita wajib beriman kepada para nabi dan rasul, sebagaimana rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Sebagaimana penggalan ayat di awal tadi yang artinya, dan kami tidak mengutus para utusan melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kepada siapa kabar gembira itu diberikan oleh para rasul? Kabar gembira itu diberikan kepada Rasul untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh menjalankan ajaran agama, kelak akan mendapatkan balasan keselamatan, kenikmatan, kebahagiaan ketika hidup di akhirat. Lalu kepada siapa peringatan itu diberikan? Peringatan itu diberikan kepada umat manusia yang ingkar pada nikmat Allah, yang ingkar pada ajaran Nabi dan Rasul. Mereka yang selalu melakukan kejahatan, kemaksiatan, kenistaan, kedurhakaan, kelak dia akan mendapat balasan neraka jahanam di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Akan tetapi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui itu berjumlah 25 nabi. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Dari sekian banyak nabi, yang menjadi Imamul Anbiya sekaligus Khotamul Anbiya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jika di zaman akhir seperti ini ada orang yang mengaku nabi, jangan dipercaya, karena itu adalah nabi palsu yang akan menyesatkan umat manusia. Karena Allah sudah tidak mengutus nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, di zaman akhir ini banyak orang yang menjadikan tontonan itu menjadi tuntunan. Tapi apakah itu layak? Apakah itu pantas? Apakah itu patut bagi kita sebagai orang muslim menjadikan tontonan sebagai tuntunan? Maka apa? Siapa yang harus kita jadikan figur? Siapa yang harus kita jadikan idola? Yang tepat, jangan sampai kita dan anak-anak kita itu menjadikan mak lampir, gerandong sebagai idolanya. Tapi para nabi dan rasul yang layak dan patut untuk kita jadikan idola bagi kita dan anak-anak kita. Jika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi sosok yang bijaksana, kelak ketika menjadi pimpinan, dia menjadi pimpinan yang bijak, maka
Sebelum tidur, menjelang tidur, ceritakan kisah-kisah Nabi Daud alaihi salam. Jika kita, anak kita dianugerahi rizki yang melimpah tapi tetap rendah hati, kita ceritakan kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jika anak kita ingin menjadi pribadi yang jujur, amanah, tabah, sabar, ceritakan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu kita jadikan idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Jika kita ingin menjadikan putra-putri kita menjadi anak yang rajin belajar, kita ceritakan kisah Nabiullah Idris alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita serta zuriyah kita dapat meneladani para nabi dan rasul Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.